Van Prasetyoaji NIM 023. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Rancang bangun SpO2 non-invasif dilengkapi alarm untuk diagnosa abnormal tampil Android. Yang terdiri dari bab 1, bab 2, dan bab 3. Bab 1 sendiri yaitu ada latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Bab 2 yaitu dasar teori yang terdiri dari sensor SpO2, hemoglobin, saturasi oksigen, modul HC05. Bab 3 yaitu ada blok diagram dan diagram alir. Latar belakang, Muhammad Ihsan Dwiyono. Alat diagnostik saturasi oksigen SpO2 adalah alat medis yang digunakan untuk mengetahui perbandingan antara hemoglobin yang mengikat oksigen dengan jumlah seluruh hemoglobin yang ada dalam darah. Prinsip kerja alat diagnostik ini adalah menghitung saturasi oksigen dalam satuan persentase dengan cara seberapa banyak cahaya yang diserap oleh jari pada finger sensor, dan hasil serapan cahaya tersebut dikalkulasikan dengan rumus SpO2. Dari hasil saturasi oksigen dalam darah tersebut dapat ditentukan seberapa banyak persentase oksigen yang mampu dibawa oleh hemoglobin. Lalu ada Priscilla Yelana Malo. Hemoglobin merupakan molekul protein di dalam darah yang dapat mengikat oksigen. Salah satu indikator yang sangat penting dalam suplai oksigen di dalam tubuh adalah oksigen saturasi. Karena oksigen saturasi bisa menunjukkan apakah hemoglobin dapat mengikat oksigen atau tidak. Sehingga kekurangan oksigen yang beresiko pada kerusakan organ-organ penting dalam tubuh dapat ditanggulangi. Lalu kronologi ada 3. Yang pertama, Priscilla Yelana Malo dengan judul Rancang bangun alat ukur kadar hemoglobin dan oksigen dalam darah dengan sensor oximeter secara non-invasif. Kedua, Muhammad Ihsan Dwiyono dengan judul Rancang bangun SpO2 non-invasif dilengkapi alarm untuk diagnosa abnormal berbasis Arduino Atmega 328. Lalu ada Septi Khairunisa dengan judul Rancang bangun pulse oximeter berbasis IoT. Batasan masalah. Yang pertama, diagnosa SpO2 menggunakan finger sensor yang dipasang pada jari telunjuk. Penggunaan SpO2 hanya untuk orang dewasa. Saturasi oksigen normal adalah dengan nilai antara 95% sampai 100% dan abnormal dengan nilai SpO2 kurang dari 95%. Tidak diperkenankan pada orang yang memakai cat kuku menggunakan modul Bluetooth HC05. Ada rumusan masalah, yaitu bagaimana membuat alat pengukur saturasi oksigen dalam darah menggunakan metode SpO2 non-invasif yang dilengkapi alarm untuk diagnosa abnormal tampil Android. Tujuan penelitian, dapat membuat alat pengukur kadar oksigen dalam darah pasien dengan parameter SpO2 menggunakan finger sensor disertai alarm untuk diagnosis abnormal. Manfaat penelitian, membantu perawat dan dokter untuk mengukur saturasi oksigen dalam darah pasien secara non-invasif menggunakan sensor dengan indikator diagnosa normal dan abnormal. Indikator alarm tersebut sebagai tanda peringatan. Bab 2, yaitu ada sensor SpO2. Sensor ini adalah sebuah sensor yang terdiri dari LED merah dan inframerah. Hemoglobin yang mengandung oksigen akan menyerap pada panjang gelombang cahaya sekitar 910 nanometer dan hemoglobin yang tidak mengikat oksigen akan menyerap pada panjang gelombang cahaya sekitar 650 nanometer. Sehingga inframerah dan LED merah digunakan sebagai komponen utama sensor. Karena LED merah dan inframerah memiliki panjang gelombang cahaya sesuai kriteria. Lalu ada hemoglobin. Hemoglobin merupakan salah satu jenis protein yang terdapat di dalam darah yang memiliki zat besi tinggi. Hemoglobin yaitu molekul darah yang terdiri dari zat heme dan rantai polipeptida globin, alfa, beta, dan delta yang berada di dalam sel darah merah sebagai pengangkut oksigen. Hemoglobin mampu menggabungkan antara oksigen satu dengan oksigen lainnya, kemudian membentuk oksihemoglobin di dalam darah. Lalu ada saturasi oksigen. Saturasi oksigen adalah persentase hemoglobin yang mengikat oksigen dibandingkan dengan jumlah total hemoglobin yang berada di dalam tubuh. Peningkatan oksigen membawa kapasitas darah. Faktor yang mempengaruhi pembacaan saturasi menurut Kozir, yaitu pertama ada hemoglobin. Jika Hb tersaturasi penuh dengan O2 walaupun nilai Hb rendah maka akan menunjukkan nilai normalnya. Kedua, sirkulasi oksimetri tidak akan memberikan bacaan yang akurat jika area yang di bawah sensor mengalami gangguan sirkulasi. Ketiga, aktivitas menggigil atau pergerakan yang berlebihan pada area sensor dapat mengganggu pembacaan SpO2 yang akurat. Lalu ada modul HC05. Modul ini adalah modul komunikasi nirkabel via Bluetooth yang dimana beroperasi pada frekuensi 2,4 GHz dengan pilihan dua mode. Mode 1 berperan sebagai salve atau receiver,
Mode 2 berperan sebagai master atau transmitter. Pengaplikasian komponen ini sangat cocok pada proyek elektronika dengan komunikasi nirkabel atau wireless. Aplikasi yang dimaksud antara lain aplikasi sistem kendali, monitoring, maupun gabungan keduanya. Jangkauan jarak efektif modul ini saat terkoneksi dalam range 10 meter. Dan jika melebihi dari range tersebut, maka kualitas konektivitas akan semakin kurang maksimal. Lalu ada bab 3. Yang pertama, blok diagram. Saat ditekan tombol power on, maka tegangan dari PLN akan masuk ke rangkaian power supply. Lalu arus listrik tersebut diberikan ke rangkaian minimum sistem Arduino, finger sensor, dan modul Bluetooth. Finger sensor yang terdiri dari inframerah, LED merah, dan fotodiode yang dikontrol oleh Arduino. Inframerah dan LED merah memancarkan cahaya ke jari. Cahaya yang diserap oleh jari diterima oleh fotodiode. Fotodiode berfungsi sebagai merubah dari cahaya menjadi sinyal. Sinyal tersebut dikuatkan oleh rangkaian penguatan untuk memberikan sinyal agar dapat terbaca oleh Arduino. Sinyal difilter untuk menghilangkan noise yang diakibatkan oleh sinyal denyut jantung. Kemudian sinyal yang masih analog diubah menjadi sinyal digital dan diolah oleh Arduino untuk dikirim ke Android dengan modul Bluetooth. Alarm akan berbunyi lewat notifikasi ketika nilai SPO2 kurang dari 95%. Lalu ada diagram alir. Saat alat dioperasikan, Arduino mulai proses inisialisasi. Inisialisasi bertujuan agar program Arduino bekerja sesuai perintah. Ambil data yang dimaksud yaitu LED merah dan inframerah menyala secara bergantian. Sensor terdapat jari bertujuan untuk memasukkan input ke Arduino dengan menempatkan jari pada sensor, sehingga cahaya diserap oleh jari mengakibatkan adanya sinyal. Apabila jari belum terpasang pada finger sensor, maka nilai SPO2 tidak akan terbaca. Kemudian, sinyal tersebut dikalkulasikan untuk mencari selisih antara nilai Vmax IR dengan Vmin IR, dan selisih antara nilai Vmax LED dengan Vmin LED. Setelah dikalkulasikan selisih nilai IR dan nilai LED, nilai tersebut dikalkulasikan untuk mencari nilai rasio R, yaitu selisih nilai IR dibagi selisih nilai LED. Nilai SPO2 didapat dengan mengalkulasikan rumus, dan data nilai SPO2 tersebut akan dikirimkan ke Android lewat modul Bluetooth. Ketika nilai SPO2 kurang dari 95%, maka alarm akan berbunyi lewat notifikasi. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.